kritik itu disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang kebetulan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dipecat karena dianggap gagal. Saya bingung. Selama dia menjabat menteri sekian tahun, apa yang dikerjakan? Sama saja, tidak ada perbaikan apa-apa. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, Anies Baswedan dalam satu kesempatan di Jakarta mengkritisi tentang pendidikan kita. Katanya pejabat sering ganti-ganti kurikulum, terus orientasinya proyek. Sebetulnya saya menyambut gembira ada kritik dari siapapun terkait dengan apapun di negeri ini. Karena memang perlu ada kritik yang membangun di dunia pendidikan kita dalam rangka menyempurnakan kualitas pendidikan kita. Karena menurut saya bonus demografi yang akan kita terima menjelang 1 abad Indonesia ini, SDM-nya perlu dikelola agar ledakan penduduk ini bisa menjadi bonus demografi, bisa menjadi nilai tambah bagi bangsa ini, bukan menjadi bencana demografi di negeri ini. Namun manakala kritik itu disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang kebetulan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dipecat karena dianggap gagal, saya bingung. Selama dia menjabat menteri sekian tahun, apa yang dikerjakan? Sama saja, tidak ada perbaikan apa-apa. Kalau menurut informasi yang saya terima, banyak sekali orang-orangnya Anies yang masuk mendapatkan proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Bahkan sampai ke kantin-kantin pun orangnya Pak Menteri, katanya begitu. Sekarang dia sok mengomentari tentang pendidikan. Ini bagi saya aneh. Kalaupun dia sebagai mantan menteri, kalau pengen dihormati dan dihargai sebagai mantan menteri pendidikan, harusnya memberikan kritik yang konstruktif langsung kepada menteri yang sekarang. Bukan dijadikan bahan kampanye untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Ini semua gegara politik untuk menjelang Pilpres tahun 2024. Sehingga apapun, siapapun oleh Anies itu dihajar habis karena dia mengedepankan jargon perubahan. Saya bingung, memimpin kementerian yang satu sektor aja jadi gagal. Menjadi gubernur di Jakarta juga tidak ada hasil yang signifikan yang bisa dibanggakan. Sekarang mencari peruntungan untuk menjadi Pilpres dengan mengusung perubahan. Apa jadinya Indonesia kalau orang-orang yang mempunyai tipikal seperti ini diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia? Apalagi kita tahu luka kita sebagai anak bangsa pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dia mengusung politik identitas berbasis agama, dan di gerbongnya Anies waktu itu berkerumun orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, mengganti sistem ideologi kita, dan ada juga orang-orang yang mengatakan kalau Anies jadi presiden, HTI harus dihidupkan kembali. Ini kan ancaman-ancaman serius buat NKRI. Bukan hanya sektor pendidikan saja yang terancam, tapi seluruh sektor di negeri ini akan terancam kalau orang-orang seperti Anies Baswedan menjadi presiden. Mohon maaf dengan segala hormat, ini orang ini culas. Yang kedua, dia mempunyai rekam jejak
integritas yang menurut saya tidak bagus. Gitu. Tahun 2014 dia menggebu-gebu mendukung Pak Jokowi dan mengkritik habis Prabowo Subianto. 5 tahun kemudian karena sakit hati dipecat jadi menteri, kemudian langsung berbalik mendukung Prabowo Subianto dan berbalik mengecam Jokowi habis-habisan. Coba, ini kan aneh gitu loh. Jadi kalau dalam perpolitikan itu inkonsisten seperti ini apakah harus diteruskan gitu. Jadi orang yang pelin-pelan tidak mempunyai pendapat dalam menjaga Indonesia ini berbahaya kalau diberikan kesempatan untuk memimpin negeri ini. Sebagai contoh saja, pada saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta, hampir seluruh peninggalan warisan pendahulunya, mulai Pak Jokowi, mulai Basuki Cahayapurnama, sampai ke Jarod Saiful Hidayat, ada yang diteruskan atau tidak? Tidak ada. Contoh kecil saja, RPtra, yang menurut saya adalah wadah bagi kelompok-kelompok marginal di perkotaan untuk mengekspresikan diri sebagai taman ramah anak, tempat bermain anak, itu pun tidak dipelihara dengan baik, seperti Kalijodo, rusak parah. Padahal waktu itu sangat dibanggakan oleh seluruh masyarakat Jakarta dan Indonesia bahwa Basuki Cahayapurnama mampu menyulap kawasan hitam Kalijodo menjadi kawasan yang ramah terhadap generasi Z, generasi Alpha, dan anak-anak kecil, serta ibu-ibu. Ini kan luar biasa. Diteruskan atau tidak? Tidak. Jadi konsep-konsep pembangunan di Jakarta tidak ada yang berkelanjutan di tangan Anies Baswedan. Dia membuat konsep baru, normalisasi sungai tidak diteruskan. Dia membuat kriteria baru, naturalisasi, gagal. Rumah DP 0 rupiah, zong. Membangun sekian ratus ribu sumur resapan dengan membongkar jalan-jalan, hasilnya zong. Nah, kalau orang seperti ini yang hanya memimpin kecil saja Jakarta ini gagal, bagaimana kita membiarkan orang seperti ini memimpin Indonesia yang luar biasa besar? Sekarang mengkritisi dunia pendidikan karena dianggap semua program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu orientasinya proyek-proyek. Coba yang mana? Saya ingin tahu, dideskripsikan dengan jelas bagian mana yang menjadi proyek-proyek itu. Jangan asal membangun narasi, menyerang, mengkritisi tanpa ada solusi. Ini bukan tipikal orang yang bijak menurut saya. Apalagi dia pernah menjabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sayangnya gagal dan diberhentikan di tengah jalan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, hati-hati memberikan kritik, karena pada saat satu telunjuk kita mengarah pada pemerintah atau mungkin menteri yang sekarang, 4 jari-jari yang lain itu menunjuk ke arah muka Anies sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Jadi hati-hati saja, jangan semua masalah dipolitisasi demi menghalalkan cara untuk kursi presiden. Ini bagi saya memuakkan gitu. Karena menurut saya dia tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan komentar itu. Karena apa? Sebagai menteri saja gagal. Bagaimana dia mengkritisi kementerian yang dulu dia dipimpin dan gagal? Apa perubahan waktu itu? Tidak ada. Sekarang menurut saya Menteri Nadiem Makarim sudah on the track. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, semua berjalan dengan baik dan orientasinya adalah menyongsong generasi emas untuk menyiapkan infrastruktur sumber daya manusia untuk menghadapi Indonesia gemilang, Indonesia Emas tahun 2045. Kalau ada yang dikritiki silahkan, tapi detailkan yang mana yang salah. Jangan menuduh
seolah-olah ini semuanya proyek dan pendidikan kita amburadul, dan ini tidak ada dasar sama sekali. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Hati-hati membangun narasi, jangan semua orang harus mengikuti arah pemikiran dia dan semua hal dipolitisasi untuk kepentingan mendapatkan kursi. Bagi saya ini tidak baik untuk Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi edisi akhir pekan. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.